Kita kunci kontak on, kita cek kondisinya normal. Ini normal semua. Sudah saya cek sekring juga, sekring tidak ada masalah. Kita pencet bel, tidak ada respon sama sekali. Sen tidak ada respon, dan starter elektrik tidak ada respon. Terlihat nggak? Kontrolnya normal, berarti mengindikasikan si akinya masih ada arusnya atau masih hidup dan sekringnya tidak putus. Kalau memang sekringnya putus, ini indikator tidak akan mau menyala. Halo kawan-kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hafiz Motor. Ya, kali ini saya akan bahas motor ini nih, motor Matic injeksi Yamaha. Ini tipenya yaitu motor Mio Soul GT lama ya, yang 110 cc yang setipe dengan X-Red atau Mio J. Ya, kali ini saya akan membahas pada sistem ini nih, perkabelannya ini yang bermasalah. Ini sering saya alami, yaitu memang kelemahannya pada motor Matic Yamaha ini, terutama yang model-model ini ya, model-model lama ini pada sistem perkabelannya. Dia sering sekali mengalami konslet atau error atau kabelnya ada yang kebakar, meleleh seperti itu ya. Di sini keluhannya yaitu pada starternya mati, starter elektrik mati, bel mati, sennya mati. Oke kawan-kawan, nanti akan kita bahas bersama-sama seperti apa penyakitnya. Dan mohon maaf sebelumnya ya, untuk beberapa bulan terakhir ini saya tidak bisa menemani kawan-kawan dan saya tidak bisa mengupload konten-konten video dikarenakan ada kesibukan lain yang membuat saya tidak bisa tidak bisa membuat konten. Dan kali ini dikarenakan sudah situasinya sudah sedikit kondusif dan saya akan berbagi sedikit ilmu lagi yang saya bisa untuk kawan-kawan semua. Dan saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dikarenakan saat ini masih dalam suasana lebaran ya, masih dalam nuansa lebaran walaupun pada situasi pandemi COVID-19 ini ya. Ya, saya mengucapkan semoga situasi pandemi ini cepat berlalu dan semuanya lekas kembali normal seperti sedia kala dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke? Dan tidak lupa saya mohon maaf untuk semuanya jika ada salah-salah kata dalam konten-konten saya sebelumnya, dan jika ada salah-salah penyampaian atau pengucapan atau perkataan dari saya yang di konten-konten sebelumnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita langsung saja simak bagaimana cara menanganinya nih. Sebelumnya kita cek dulu ya seperti apa penyakitnya. Oke, langsung kita cek bersama-sama. Oke kawan, lanjut kita cek bersama-sama ya kondisinya seperti apa. Ini sudah saya cek. Sebelumnya sudah saya bongkar semuanya untuk mempersingkat waktu dan mempercepat durasi waktu ya agar tidak terlalu lama. Ini kondisi akinya bagus, sudah baru diganti beberapa bulan yang lalu di bengkel resminya. Ini merek akinya Yamaha juga. Dari sistem perkabelannya sudah saya bongkar semua seperti ini, sudah saya cek dan sedikit saya analisa. Seperti ini motornya. Kita cek kunci kontak on. Saya lupa ini pasang kabel klaksonnya ini. Biar teman-teman semua tahu seperti apa kondisi motor ini ya. Nah, ini sudah saya bongkar semua untuk mempercepat durasi waktu ya. Kita kunci kontak on. Kita cek kondisinya normal ini. Ini normal semua. Sudah saya cek sekring juga, sekring tidak ada masalah. Nah, sekringnya masih utuh. Ini masih tersambung ya kawan ya. Kita pencet bel. Tidak ada respon sama sekali. Sen tidak ada respon. Dan starter elektrik tidak ada respon. Terlihat nggak? Kontrolnya normal, berarti mengindikasikan si akinya masih ada arusnya atau masih hidup dan sekringnya tidak putus. Kalau memang sekringnya putus, ini indikator tidak akan mau menyala. Coba lagi ya. Nah, indikator masih menyala, berarti sekringnya masih oke. Dan kita tes pakai starter kaki apakah motornya mau hidup apa tidak. Motornya normal kawan. Oke, kita matikan dulu. Motornya dalam kondisi normal. Cuman keluhannya yaitu pada starter elektrik tidak mau, sen tidak mau, rating tidak mau. Seperti itu. Oke, lanjut kita tes menggunakan tes pendisi seperti ini. Kita cek aki dulu. Cek aki apakah aki normal.
Nah, aki normal ya. Soalnya akinya memang baru, tapi pastikan dulu memang akinya benar-benar normal. Jangan sampai akinya mengecoh. Kadang akinya dia dites pakai lampu ini hidup, tapi ternyata akinya lemah. Itu juga bisa menyebabkan sen rating, bell rating atau sen dan starter elektrik tidak mau, juga bisa seperti itu. Yang pertama yaitu pastikan aki dalam keadaan normal dan bagus dan hidup. Dan juga sekring. Kita cek sekring, apakah sekringnya juga ada arus positif atau tidak. Nah, ada arus kan, kita pasang lagi sekring. Nah, kita tes juga kedua kabel sekring ini harus ada arus untuk membuktikan atau menentukan bahwa si sekring ini tidak putus. Nah, yang satunya lagi kita tes. Nah, ini sekringnya masih nyambung kawan ya. Langsung kita lanjut ke Oke, lanjut. Pastikan juga kabel semuanya yang di depan ini ya, kabel switch rem dia masih nyambung, tidak ada putus dan switch rem tidak mati. Dan untuk tombol-tombolnya pastikan juga dia tidak rusak. Nah, biasanya untuk penyakit seperti ini ya, untuk motor metik Yamaha, soalnya ini dari sistem pertombolan ini dia ngambil jalur ground atau jalur negatif. Jadi jika si ini kan ada tombol starter nih, kabel tombol starter ini ya, dia ngambil ground. Soalnya untuk motor Yamaha sendiri yaitu sistem groundnya atau masanya atau negatifnya dia warnanya hitam seperti ini. Jadi hitam, dia masuk ke tombol. Nah, berarti yang kabel biru ini masih netral, tidak ada gini ya, daya ya. Jika tombolnya dipencet, maka arus negatif itu dia akan mengaliri si ini switch rem. Akan mengaliri switch rem yang disalurkan kepada si apa itu? Si bandit starternya di sini nih. Nah, saya coba lepas aja ya biar tahu ya. Nah, ini mengindikan ada warna biru. Nah, ini dari tombol nih kawan. Nah, jika dipencet tombol starternya dan bertas switch remnya, maka si kabel warna biru ini akan dialiri oleh arus negatif. Dan yang kabel coklat ini adalah arus setai dari kunci kontak atau arus 12 volt, arus T. Jadi jika dipencet dialiri arus negatif, otomatis si switch starternya ini atau relay starternya akan aktif dan bisa menghidupkan starter. Kita cek dulu, biasanya jika kondisinya berbarengan seperti ini, sen klakson atau bell dan starter tidak mau, biasanya dia ada kabel groundnya putus. Ini pusat persambungannya atau pusat persilangan si kabel negatif itu di sini kawan nih. Nah, ini ada kabel negatif dari pusat, yaitu pusatnya dari bodi atau dari mesin. Ini ada satu kabel dan dicabang ke 4 kabel. Ini yang disalurkan kepada tombol-tombol atau speedometernya atau bagian kontrol atas ini ya. Nah, ini akan dibagi 4. Biasanya di sini kan ada sambungan. Nah, ini sambungannya sudah sedikit karatan, makanya saya solder ulang seperti ini biar lebih kuat. Nah, ternyata masih belum menemukan hasil. Dan kita tes saja kabel groundnya ini apakah sudah dialiri listrik atau udah tersambung sepenuhnya atau belum. Biasanya ini dari pusatnya sini yang putus nih kawan. Kita mana tes pennya tadi. Nah, untuk mengetes ground kabel negatif ya, kita ambil positif aki. Nah, kita ambil positif aki seperti ini. Kita tempelkan kepada kabel hitam atau kabel negatif. Nah, ini tidak ada arus nih kawan nih. Berarti kabel negatif dari pusat ini berarti dia putus. Oh, ini ada arus tapi dia redup. Mohon maaf, saya matikan senter dulu ya. Nah, ini ada arus tapi redup kawan. Sangat-sangat redup sekali. Nah, karena ini di malam hari jadi kelihatan menyala. Nah, jika memang si negatifnya ini kabelnya normal, tidak ada konslet atau masalah, otomatis si lampu test pennya akan lebih terang seperti ini. Nah, akan sangat terang sekali seperti ini. Nah, jika si kabel negatifnya ini seperti ini kondisinya, maka saya pastikan si kabel negatif ini mungkin dia putus di dalam atau ada karatan atau dia mepet sama ada konslet lah seperti itu. Oke kawan-kawan, sudah diketahui yaitu kabel pusat dari kabel negatifnya ini bermasalah, yaitu mungkin kabelnya ada konslet atau mepet body seperti itu, atau memang kabelnya yang putus di dalam. Soalnya tadi dites menggunakan tes pen 12 volt kayaknya dia redup ini.
Jadi ini si negatifnya setengah-setengah nyambung itu loh, antara nyambung dan tidak nyambung, jadinya seperti itu. Yang mengakibatkan yaitu sistem kelistrikannya bermasalah, seperti starter tidak mau, sen tidak mau, dan tombol bel klaksonnya tidak mau hidup seperti itu. Oke, kita bongkar aja dulu dari pusat negatifnya ya. Ini negatifnya ngambil dari sini kawan nih. Sistem perkabelan negatifnya yaitu ngambil di sini nih. Nah, nanti kita lepas aja bautnya sini dan sini. Oke, kita buka dulu ya bautnya ya. Oke, kita cari permasalahannya di pusat negatifnya ya. Kita buka dulu kabel negatifnya di sini. Ada baut kunci 8. Nanti kita kupas solasinya. Nah, di sini ada sistem kabel negatif. Nanti kita kupas saja solasinya untuk mempercepat durasi waktu. Bisa dilihat. Nah, ini kabelnya sudah lecet ternyata. Nah, ini ada yang putus satu di sini nih kawan nih. Nah, ini ada yang putus satu. Terlihat nggak? Nah, ini satu putus untuk kabel negatifnya. Dan di sini juga sudah meleleh. Sudah lengket ini pembungkusnya ini. Nah, jadi penyakit motor ini yaitu pada sistem perkabelan di bagian negatifnya kawan nih. Sistem kabel negatifnya yang error dari pusatnya. Nah, di sini nih. Ini kan langsung ke mesin ini kawan nih. Ya dikarenakan apa? Ini kabelnya bisa meleleh ya karena kabelnya ini terlalu kecil lah. Ini serabutnya terlalu kecil jadi dia rawan meleleh. Seharusnya untuk kabel positif dan negatif yang dari pusat itu harusnya dia kabelnya menggunakan kabel yang gede biar lebih tahan panas dan tidak mudah meleleh atau putus seperti ini. Oke, kita coba sambung dulu kawan ya. Kita coba sambung dulu apakah motornya sudah mau hidup apa belum dengan kita sambung ini dulu. Oke, jika kabel yang putus sudah disambung, langsung kita pasang kembali ininya, kabelnya ke apa namanya, ke bodinya. Kita pasang lagi dan kita tes bersama-sama nanti apakah motornya langsung hidup apa tidak, apa masih tidak mau. Oke kawan, kabel sudah sambung ini ya. Ini adalah kabel negatifnya, warna hitam. Langsung kita tes bersama-sama. Apakah motornya sudah mau normal, apa masih tidak mau. Oke, langsung kita cek bersama-sama. Oke, langsung kita kunci kontak on. Nah, ini sudah mau hidup ya. Langsung kita pencet bel dulu. Wah, alhamdulillah langsung hidup belnya. Kita cek sen. Nah, indikatornya langsung hidup. Lalu kita starter. Oke kawan, motornya sudah hidup, sudah normal, sudah beres. Kita coba matikan lagi, kita tes lagi. Langsung starter. Kita matikan lagi, coba starter lagi. Oke, langsung lanjut. Untuk kelanjutannya nanti kita tinggal rapikan. Jika memang kabelnya ini sudah kebakar atau sudah meleleh parah, lebih baik kita ganti kabelnya dengan yang bagus dan kita solder ulang atau kita sambung ulang yang rapi. Nanti akan saya solder ini untuk penyambungannya ini dan akan saya solasi ulang dan kita bungkus serapat-rapatnya dan serapi-rapinya agar tidak terjadi konslet atau mepet lagi. Oke kawan-kawan, fix. Akhirnya motor ini selesai juga dan sudah diketemukan penyakitnya. Oke kawan-kawan,
Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian dari saya. Dan sekian dulu. Saya mohon subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten tutorial tentang otomotif, perbengkelan, permotoran ataupun modifikasi. Dan bagi yang mau ngasih saran, ngasih masukan, ngasih komentar, kasih komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang bertanya-tanya silahkan. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam sukses.